Itulah nanti menurunkan akibat kaum kufar, wanita nakal sampai api posting macam-macam itu. Ada silsilah-silsilah. Dan begitu pulang ke Majapahit, diakui keluar ke Majapahit, kenapa? Memang mesti keturunan dari Surabaya. Pendidikan sampai Surabaya. Sunan Giri sama. Ya. Karena dari ibu juga adalah keluarga kerajaan Belambangan, beliau diwarisi keraton dari Belambangan. Ya. Keraton di Belambangan itu namanya Giri. Ya. Tahta kerajaan Giri itu lagi diangkut ke Gresik, sampai Gresik disebut Giri Kedaton. Ngambil dari Belambangan. Sampai sekarang di Banyuwangi masih ada kecamatan Giri, bekas Kedatonnya itu masih tersisa. Jadi sebabnya Sunan Giri disebut Prabu Satmono. Prabu itu gelar itu raja. Ya. Nah nanti zaman Sultan Trenggono mungkin itu mau ditaklukkan, ya. Raja mungkin Kebonrowo tidak mau. Beliau mundur mengajukan diri membuat pesantren penting dan beliau mengubah nama menjadi Ki Ageng Penghulu. Raja sebetulnya. Jadi nanti itu kita akan temukan ini. Sampai Jogja itu pesantren Malang itu yang menjadikan Ainul Iman. Siapa Ainul Iman? Itu kakak tertuanya Sultan Hamengkubuwono pertama. Beliau mendirikan pesantren itu. Jadi memang silsilahnya itu adalah silsilah keraton. Itulah perlawanan yang terjadi. Tidak pernah keraton itu meninggalkan pesantren. Ya. Bahkan ketika keraton-keraton yang disebut Belanda Persenan di Jogja, Surakarta itu sudah tidak mampu melawan. Karena Sunan Pakubuwono ke-6 ternyata itu tembak oleh Belanda. Sultan Sepuh dibuang ke Sri Lanka sana. Itu semua sampai pasca Perang Diponegoro kenapa tidak mampu angkat senjata? Yang mengambil alih siapa? Bersama. Silakan nanti dibaca kolonial arsip mulai tahun 1840 sampai tahun 1900 tempo 60 tahun terjadi 112 kali pemberontakan dipimpin guru Torekot dan Kiai Haji dari Santren. Kenapa? Mereka keluarga keraton. Tidak mau mereka diledakkan oleh Belanda. Kenapa? Karena Belanda waktu itu membuat aturan warga negara kelas 1 yang disebut itu adalah orang Belanda menuju. Warga negara kelas 2 itu orang Timur Asing, orang Arab, orang Cina, India. Irlanda pribumi itu paling rendah. Pesantren tidak mau. Kenapa? Mereka keluarga keraton. Tidak akan seperti itu. Itu begitu perlawanan itu sampai tiap tahun. Tapi selalu kalah. Kenapa? Lo pesantren lo didukung orang desa, ya, petani, kan mereka semakin milik dan mesti kalah. Iya, mesti kalah. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Baru setelah Jepang datang, itulah pertama kali orang pesantren memperoleh pelatihan militer. Ya, gitu. Jepang tanggal 3 Oktober 1943 membentuk tentara sukarela hebat. Jumlahnya 69 batalion. 3 batalion di Bali, yang 66 batalion di Jawa. Dari 66 batalion di Jawa, seluruh komandan batalion itu Muslim. Dari 66 batalion, 20 batalion komandannya Kiai Haji. Ya, itu dasarnya ada. Ya. Contoh Kiai Haji Samsul itu ibadah. Itu komandan batalion.
pimpinan pesantren, Kiai Iskandar Sulaiman, Batalion jam 4 Malang. Beliau waktu itu Rotis Surya Kabupaten Malang. Ada daftar namanya. Ini kebetulan saya lagi usul, insya Allah nanti akan terbit sebuah buku judulnya Fatwa dan Resolusi Kita. Disitulah nanti bulan November 1944 Jepang juga membuat Satuan Laskar Hizbullah. 500 orang kader dari pesantren dididik pada 1 Oktober, kemudian selama 3 bulan mereka disuruh kembali lagi. Itulah terbentuknya Hizbullah. Ya. Dan ini nanti jadi PKL dan PKL itu yang mendominasi dari 2 kelompok, dari PK dan dari Hizbullah. Apa namanya ada semua, silakan dicek. Nanti sama itu di pusat sejarah ABRI ada semua. Itu sebabnya ketika 5 Oktober diumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, tanggal 10 Oktober sudah diumumkan bahwa PKR memiliki kekuatan 10 divisi. 1 divisi itu 10.000 pasukan. Artinya punya 100.000 pasukan. Divisi pertama, ya itu silakan dicek, dipimpin oleh Kolonel Kiai Haji Samsul. Itu komandan divisi, Kolonel. Ya, terus ya. Yang kedua, divisi kedua dipimpin oleh Kiai Haji Arwujina Kamna. Itu sampai nanti komandan resimen, komandan batalion, itu semua ya. Disitulah ketika muncul konflik, ya, sudah mau kembali lewat ini, muncul resolusi jihad. Kenapa? Saya yakin sudah memperhitungkan kekuatan militer kita berapa jumlahnya. Ya, sudah tahu. Disitulah dalam resolusi jihad ada 2, 1 fatwa, yang 1 resolusi. Bahwa fardu ain bagi umat Islam untuk membela negara hasil proklamasi, yaitu negara Republik Indonesia yang dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu keputusan yang mengikat semua warga NU. Kenapa? Yang fatwa itu pendiri NU ya sudah. Siapa yang mengingkari ini adalah berkhianat. Dan orang itu paling takut kalau kuala. Karena itu apapun yang terjadi dengan negara kesatuan Republik Indonesia, NU pasti ada di belakang. Kita tetap sadar bahwa Mu'azzez berdiri, Nahdlatul Ulama itu sudah pernah menyerukan untuk jihad membela negara kesatuan Republik Indonesia.